Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Ades Permadi Channel. Kali ini, di video kali ini saya ingin menginformasikan kepada kalian bagaimana sih cara perpanjang STNK yang cepat dan mudah, dan berapa sih harganya untuk perpanjang STNK di tahun ini. Berikut videonya. Oke guys, jadi saya akan informasikan itu bagaimana cara perpanjang STNK yang cepat dan mudah dan berapa sih harganya. Baik, saya akan informasikan dari awal sampai akhir. Jadi buat kalian jangan di skip videonya biar kalian bisa mendapatkan informasinya secara lengkap. Dan buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Oke guys, baik. Saya akan jelaskan untuk proses pertamanya adalah kalian harus siapkan dokumen yang harus akan kalian bawa besok. Contoh, jadi kalian harus siapkan KTP asli, lalu STNK asli, dan BPKB asli. Nah, buat kalian yang masih berkredit dengan leasing, itu berarti kalian harus minta surat keterangan untuk perpanjangan STNK. Karena kan kalian belum mendapatkan fisik asli dari si BPKB motor kalian ya. Jadi kalian harus ke leasing kalian. Kebetulan saya juga masih kredit motornya, dan kemarin itu saya ke leasing BAF dulu. Jadi saya minta ke BAF untuk surat perpanjangan STNK, dan itu dikenakan biaya hanya Rp10.000 saja, murah lah. Lalu setelah saya sudah menerima atau sudah mendapatkan surat keterangan dari leasing dari BAF, lalu saya siapkan itu semuanya, surat leasing BAF, lalu KTP asli dan juga STNK asli. Lalu kita sudah siapkan, kita langsung berangkat ke Samsat yang kita tuju. Kalau misalkan kalian motor kalian itu STNK-nya domisilinya di Jakarta Timur, jadi Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan begitu seterusnya. Kebetulan untuk STNK saya atau KTP saya domisilinya itu di Jakarta Timur, jadi saya ke Samsat Jakarta Timur. Nah, setelah sampai di Samsat Jakarta Timur, itu kita biasa kalau misalkan kalian belum difotokopi, jangan khawatir. Kalian bisa datang ke paling pinggir atau pojok kanan atau ada di pojok kiri. Itu bilang saja sama Pak polisinya, kalian mau fotokopi berkas yang tadi kalian bawa itu, seperti KTP asli, BPKB asli atau surat pengantar asli dari leasing, dan juga STNK asli yang sudah mau habis masa berlakunya. Kalian tanya saja sama Pak polisi di mana tempat fotokopi, nanti akan diinformasikan. Tergantung tempat polisinya, tergantung Samsatnya. Kalau di Samsat Jakarta Timur, dia ada di begitu pintu masuk, dia ada sebelah kiri, pojok paling kiri. Jadi tadi saya ke situ, kita fotokopi dulu untuk berkas-berkasnya. Nanti tinggal berikan saja sama tukang fotokopinya. Tukang fotokopinya sudah tahu, nanti dia yang akan menyusun dengan sendirinya sendiri. Kita berikan saja kepada si petugasnya, si fotokopinya nanti akan di strapless, akan disusun oleh si tukang fotokopinya. Dan setelah semua selesai di fotokopi, baru kalian masuk ke Samsatnya, ke pintu masuk. Nah, sebelum kalian masuk ke pintu masuk, itu pasti akan dicek terlebih dahulu apakah dokumen kalian lengkap. Jika kurang lengkap, misalkan ada sesuatu yang tertinggal, pasti kalian akan disuruh pulang lagi dan nanti suruh balik lagi ke Samsatnya. Namun kalau misalkan sudah lengkap, kalian akan dipersilahkan masuk ke dalam. Begitu kalian sampai ke dalam Samsat, kalian cari yang namanya meja informasi. Nah, di meja informasi itu disediakan yang namanya formulir perpanjangan STNK. Ada formulir perpanjangan STNK motor dan ada formulir perpanjangan STNK mobil. Kalian pilih yang motor. Setelah kalian isi, nah nanti di sini saya akan informasikan bagaimana cara mengisinya ya guys ya. Jadi begitu kalian dapat formulir, kalian isi dulu. Nah, ini berikut cara pengisiannya. Nah, seperti ini. Berikut cara pengisiannya. Jadi ada nama kalian di atas, lalu warga negaranya Indonesia, dan paling atas itu kalian pilih yaitu untuk perpanjangan. Nanti kalian buletin pilih untuk perpanjangan, lalu ada perintah untuk nomor plat baru atau plat lama, kalian isi plat yang baru yaitu nomor STNK kalian sekarang yang akan tidak berlaku atau akan kadaluarsa, isi. Lalu di bawah itu paling pojok bawah itu isi yaitu merek motor, buatannya dari mana, lalu nomor mesin dan rangka mesin dan tahun pembuatannya. Kalian isi. Nah, di sini triknya guys. Jadi walaupun kalian begitu datang, misalkan ada orang yang datang duluan, kalian datang yang keberapa gitu kan, di sini kalian harus cepat mengisi, karena semakin cepat kalian mengisi, semakin cepat kalian dapat nomor antrian. Seperti itu. Jadi begitu kalian sudah mengisi, kalian isi secara cepat,
formulirnya itu gratis. Begitu kalian sudah mengisi, langsung kalian lari ke yang namanya minta untuk stempel. Kenapa saya minta stempel? Karena kan saya masih leasing ya. Saya masih leasing jadi berkas kita itu yang sudah ada surat dari pengantar dari BAF-nya seperti itu harus distempel dulu oleh polisinya. Jadi kalian silakan ke loket 4, kalau tidak salah tadi loket 4 di Samsat Jakarta Timur, saya ke loket 4, saya minta stempel untuk BAF-nya. Jadi dokumen saya itu distempel, itu bayar 20.000 guys. Bayar 20.000. Nah, setelah kalian sudah, kalau misalkan yang sudah ada BPKB-nya tidak perlu minta stempel, tapi langsung ambil nomor antrian dan mengantri di loket nomor 1. Seperti itu. Nah, kalau saya kan tadi kan harus minta stempel dulu ke loket 4 karena saya masih leasing, masih kredit kan. Jadi setelah saya sudah dapatkan stempelnya, itu tidak ngantri, langsung saja ke sana, Pak, minta stempel. Langsung bayar 20.000, di stempel, dokumennya lengkap, baru kita langsung ambil nomor antrian di depan loket 1. Di depan loket 1 itu ada Pak polisi yang berdiri dan dia akan memberikan nomor tiket. Bilang saja, Pak, saya minta nomor antrian. Seperti itu. Kebetulan tadi saya dapat nomor kecil yaitu 42. Nah, setelah saya mengantri di loket 1, jadi kita serahkan di loket 1 itu adalah penyerahan dokumen. Yang tadi sudah kita fotokopi, yang tadi sudah ada aslinya semua, itu kita kasihkan semua ke petugas loket nomor 1. Setelah kita ke loket nomor 1, setelah kita menyerahkan dokumen-dokumennya, nanti kita tunggu di di tempat duduk, tunggu dipanggil nomor antrian kita. Seperti itu. Dan kebetulan tidak berapa lama, kurang lebih 15 sampai 20 menit, nomor saya dipanggil 42, langsung kita ke loket 2. Loket 2 adalah pembayaran. Jadi loket 2 pembayaran, lalu dicek kembali STNK-nya. Sebelum kita membayar, dicek kembali STNK yang sudah tidak berlaku tadi, yang sudah mau tidak berlaku tadi, itu dicek apakah nama sudah benar, apakah alamat sudah benar. Jika sudah benar, baru kita bayar. Jika ada yang salah, nama dan alamat salah, satu saja salah, itu langsung ke loket 1 kembali. Seperti itu informasi dari petugas atau dari petugas samsatnya, seperti itu. Jadi sebelum kita membayar, itu kita cek dulu apakah benar, nama kita benar, alamat kita benar, jangan sampai salah. Dan kalau misalkan benar, lanjut ke loket 3. Menunggu lagi dipanggil untuk STNK-nya diterima atau sudah jadi, kita ambilnya di loket 3. Tapi kalau misalkan pada saat kita di loket kedua terjadi kesalahan nama atau kesalahan alamat, silahkan kembalikan berkas kalian ke loket 1-nya lagi. Bilang saja ada kesalahannya di mana, nama atau alamat. Karena tadi kebetulan di samping saya itu namanya kurang 1, Anissa. Harusnya kan N-nya 2. Nah, tapi ini 1. Jadi Bapak itu kembali ke loket 1 untuk memperbaiki nama yang salah tadi. Anissa, N-nya harusnya 2. Dan itu menunggu lagi sekitar 15 sampai 20 menit lagi. Seperti itu guys. Nah, kalau misalkan lancar-lancar saja dari loket 2 kalian bayar, dan kebetulan tadi saya untuk NMAX saya itu pembayaran tahunannya adalah 435.000. Sudah bersih ya guys ya, 435.000 sudah bersih. Dan setelah saya melakukan pembayaran, nanti kita dikasih yang namanya dua ini ya guys ya, 2 bond. Bondnya itu dalam bentuk STNK juga, tapi putih dan juga yang biru. Nah, yang putihnya kita simpan, yang birunya nanti kita kasih ke loket 3. Nah, setelah kita mendapatkan bondnya tadi, kita menunggu lagi di ruang tunggunya. Tidak berapa lama kemudian, kurang lebih sama, hampir 20 menit saya menunggu, dan akhirnya dipanggil. Dipanggilnya itu bukan nomor antrian ya, bukan 42, tapi langsung si STNK-nya itu jika sudah jadi, langsung dipanggil nama kita. Ades Windy Permadi, alamat Jalan Penggalang 1. Lalu kita ambil STNK kita yang asli di loket ketiga. Seperti itu guys. Sangat mudah kan? Ya, lebih baik kita perpanjang STNK sendiri. Jangan lewat calo guys, tidak baik. Karena kita tidak akan tahu sampai kapan kalau misalkan kita bergantung sama calo. Karena kan harganya kan lewat calo itu lumayan mahal ya guys ya. Bedanya bisa 100.000, 200.000. Lebih baik buat kita sendiri. Karena tadi saya bantu hitung ya guys ya. Jadi untuk biaya yang saya keluarkan adalah yang pertama leasing. Kalau misalkan leasing itu 10.000, lalu minta stempel itu 20.000, itu berarti 30.000. Lalu perpanjang STNK-nya
itu hanya 435.000 seperti itu. Nah totalnya jadi 435.000 ditambah 30.000 adalah totalnya adalah 465.000 guys. Hemat kan? Kalau kalian perpanjang lewat calo mungkin bisa 600, betul ya, atau 650 kan sayang uangnya. Lebih baik buat beli bensin atau mungkin buat kalian makan di jalan setelah perpanjang, ya kan? Itu saran saya. Jadi sangat mudah guys. Jadi mulai sekarang kalian tidak perlu khawatir perpanjang STNK sendiri, itu sangat mudah dan cepat, dan harganya pun tidak mahal guys kalau kita perpanjang sendiri. Lebih baik kita mandiri untuk perpanjangnya. Nah nanti setelah kalian dipanggil dari loket ketiga itu, kalian juga cek lagi apakah STNK-nya sudah benar atau belum. Jika sudah benar, silahkan kalian keluar dan kalian sudah bisa memakai STNK-nya lagi, dan STNK kalian sudah berlaku lagi untuk 1 tahun ke depan guys. Seperti itu. Oke guys, mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini mudah-mudahan berguna buat kalian. Seperti itu. Kebetulan kan tadi untuk video yang saya informasikan ini adalah video untuk perpanjangan STNK motor seperti itu, dan STNK motor saya kebetulan masih kredit, jadi harus pakai leasing. Tapi kalau yang misalkan sudah lunas, kalian sudah mendapatkan BPKB-nya, langsung ikuti cara-cara yang tadi saya informasikan. Jika kalian belum paham, diulangi lagi video ini, atau mungkin di pause atau di screenshot untuk cara-caranya yang saya tadi informasikan. Mudah-mudahan berguna buat kalian guys. Oke, silahkan komen di bawah jika ada yang ingin bertanya. Silahkan, nanti saya akan jawab komen kalian lewat komen kalian. Oke guys, demikian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Sampai ketemu di video yang selanjutnya guys. Bye bye guys.